Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pradini selaku dosen pengampu mata kuliah literasi digital yang hari ini telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir di ruangan kelas online. Saya Saiful Imam dengan NIM akhir kos 171. Di saya di sini saya sebagai moderator yang akan memoderasi presentasi kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kepada Hayu Abda untuk memulai presentasi. Baik, terima kasih Mas Saiful Imam. Kali ini saya akan mengenalkan apa itu aplikasi ataupun software dari SAP. SAP sendiri adalah singkatan dari Sistem Application dan Processing. Jika di bahasa Indonesiakan berarti aplikasi sistem dan pemrosesan. Aplikasi atau software ini bisa melakukan integrasi berbagai kebutuhan dan berbagai hubungan yang ada di dalam operasional suatu perusahaan. SAP sendiri dinilai menjadi alat yang sangat membantu karena banyak hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan yang dapat terintegrasikan dalam satu software sehingga menjadikan lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan cara yang manual. Dengan menggunakan aplikasi atau software SAP ini, semua sistem alur kerja perusahaan menjadi transparan, di mana transparan sendiri bermaksud keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Sehingga dalam satu software saja pengaturannya juga akan lebih mudah dan dalam operasional perusahaan di bidang SAP menjadi tahu dan bisa melakukan pengawasan yang ketat sehingga perusahaan bisa berjalan dengan baik. Dan ini memungkinkan upaya untuk karyawannya jika berbuat curang ataupun berkorupsi. Selanjutnya, SAP ini memiliki dua poin penting. Yang pertama yaitu SAP dalam lingkungan bisnis perusahaan. Di dalam lingkungan bisnis perusahaan, SAP menjadi salah satu bagian dari berjalannya suatu perusahaan, sehingga menjadi sangat penting untuk dipakai. Dengan menggunakan modul yang terintegrasi, di mana modul SAP adalah suatu panduan untuk melakukan atau mengoperasikan aplikasi SAP. Salah satu contohnya yaitu modul finansial. Banyak lagi modul-modul yang lain, tapi saya mengambil contoh modul finansial, di mana modul yang berkaitan dengan keuangan suatu perusahaan yang berfungsi untuk mengatur dan juga mengelola semua data yang masuk dalam akuntansi dan laporan keuangan dari berbagai bagian di perusahaan. Selanjutnya, dengan adanya modul ini, maka SAP bisa membantu perusahaan untuk selalu bersinergi dan integrasi tersebutlah yang akan menjadi pengolahan data akan lebih mudah. Selanjutnya, pentingnya SAP untuk keberlangsungan perusahaan. Poin kedua ini juga sangatlah penting, di mana SAP sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan integrasi dari berbagai modul agar bisa menjadi hal yang bersatu padu. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, suatu perusahaan bisa memilih modul-modul yang telah disediakan oleh aplikasi ataupun software SAP ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada fungsi SAP. Yang pertama, menyajikan data yang akurat dan terintegrasi. Untuk menyajikan data perusahaan yang akurat dan terintegrasi secara otomatis dapat lebih mudah untuk mengelola data tunggal secara real-time. Ketika terjadi perubahan data di suatu bagian, maka akan mempengaruhi pencatatan data di bagian yang lainnya. Yang kedua, ada membantu mengambil keputusan yang lebih baik.
Melalui data-data yang disajikan secara akurat dan real time, bisa dilakukan analisa yang terbaik dalam waktu yang lebih singkat. Yang ketiga, membantu kegiatan operasional menjadi lebih efisien dan produktif. Eh, Membantu berbagai kegiatan operasional menjadi lebih mudah, efisien, dan lebih cepat. Dengan menggunakan SAP, perusahaan dapat menghapus duplikasi data, menekan biaya operasional, dan menghemat biaya operasional. Yang keempat ada meningkatkan etos kerja dan standarisasi sistem perusahaan. Eh, Dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Dengan sistem SAP, perusahaan dapat membangun standar operasional yang baku dengan proses yang terstruktur. Selanjutnya ada manfaat dari SAP. Yang pertama, software sebagai produk. Membuat software untuk dijual kepada individu atau perusahaan yang membutuhkan fasilitas software tersebut. Yang kedua ada software sebagai bisnis. Manfaat perangkat lunak sebagai bisnis dapat diartikan melalui penggunaan perangkat lunak untuk menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan di seluruh lini bisnis dengan mengandalkan sistem untuk membayar lisensi atau sewa guna layanan perangkat lunak yang disediakan pihak lain. Yang terakhir, software sebagai proyek. Dikerjakan seseorang atau perusahaan untuk digunakan sebagai proyek untuk menghasilkan pendapatan. Proyek ini hanya ada atas permintaan pembeli. Dan ketika perangkat lunak berhasil dibuat, secara otomatis menjadi milik pembeli. Baik, selanjutnya yaitu jenis software SAP. Yang pertama adalah SAP Business Suite atau R3. SAP R3 ini merupakan produk utama dan pertama dari SAP. Sistem SAP Business Suite dirancang dengan program yang disesuaikan dengan keinginan calon pengguna serta menggunakan bahasa program ABAP. SAP ini dapat membantu small business dengan biaya yang rendah dan waktu yang relatif singkat. Yang kedua yaitu SAP All-in-One atau A1. SAP All-in-One merupakan turunan dari SAP R3. Sama seperti sebelumnya, SAP ini disesuaikan dengan calon pengguna dengan bahasa pemrograman ABAP. SAP ini juga memiliki perangkat best practice yang diperuntukkan untuk bisnis skala menengah hingga besar. Yang ketiga yaitu SAP Business One atau BO1. SAP B1 merupakan produk paling ekonomis dari SAP. Modul dari SAP ini dapat digunakan untuk semua jenis perusahaan. Keunggulan SAP Business One ini memiliki add-on modul, waktu implementasi rentang 3-6 bulan, serta dapat digunakan perusahaan skala kecil dan menengah. Yang keempat yaitu SAP S4 HANA. SAP S4 HANA merupakan sistem ERP dengan HANA sebagai database yang menjalankannya. SAP ini secara khusus diperuntukkan untuk memori HANA, sehingga tidak dapat dijalankan di database lain. Rilis di tahun 2015 sebagai penerus SAP Business Suite. SAP HANA digunakan untuk memecahkan masalah lebih kompleks dan mengelola data dengan jumlah lebih besar dan tersedia secara cloud. Baik, untuk selanjutnya ada contoh program SAP. Ada beberapa contoh program SAP yang bisa dijadikan opsi terbaik untuk digunakan di dalam perusahaan. Nah, beberapa contoh program tersebut, yang pertama ada Talenta by Mekari. Yakni Talenta by Mekari merupakan program SAP yang dirancang untuk memudahkan tugas-tugas HR dalam mengatur administrasi pegawai. Beberapa fitur yang disediakannya yakni ada evaluasi performa karyawan, pinjaman karyawan, pengajuan cuti, absensi online, dan distribusi gaji. Untuk yang kedua ada Kontak by Mekari. Kontak by Mekari merupakan program yang dirancang untuk mengelola data konsumen secara detail dan akurat.
Data-data tersebut bisa digunakan untuk mengoptimalkan layanan konsumen dan memaksimalkan kualitas produk demi kepuasan konsumen. Untuk yang ketiga, ada Jurnal by Mekari. Software yang satu ini mempunyai beberapa fitur menarik yang memudahkan kegiatan bisnis, terutama dalam mengelola keuangan dan inventory. Dan perangkat ini juga mampu meminimalisir kesalahan dan sangat mudah digunakan oleh pengguna. Program ini sangat cocok diimplementasikan dalam bisnis skala menengah maupun besar. Bisa disimpulkan bahwa menggunakan program SAP sangat penting untuk kemajuan dan perkembangan suatu bisnis. Dan selanjutnya ada contoh perusahaan yang menggunakan SAP di Indonesia. Penggunaan SAP berkembang sangat pesat di Indonesia. SAP pertama kali digunakan oleh PT Krakatau Steel tahun 1990 pada PT Astra Internasional dan perusahaan multinasional lainnya. Berikut beberapa contoh perusahaan nasional yang menggunakan SAP, di antaranya yang pertama Garuda Indonesia, yang kedua ada PT PLN Persero, yang ketiga ada PT Pertamina, yang keempat ada PT Telkom Indonesia, yang kelima ada BMW Indonesia, dan yang terakhir ada PT Bank Sentral Asia. Sebenarnya masih banyak, tapi yang kami sampaikan hanya beberapa. Dan biasanya pengguna software SAP adalah perusahaan besar yang memiliki pasar global. Mungkin bisa dilanjut. Oke, selanjutnya ada cara penggunaan SAP. Jadi, penggunaan program SAP itu disesuaikan untuk tingkatan yang berbeda. Umumnya, perusahaan akan menggunakan jasa konsultan SAP atau ahli IT untuk menggunakan program SAP melalui GUI atau Graphical User Interface. GUI ini menyajikan program SAP agar user dapat memasukkan data serta membaca informasi dalam database perusahaan. Memang perlu adanya pelatihan terlebih dahulu untuk penggunaan SAP dengan benar. Dan di sini kami mengambil salah satu program SAP untuk dijabarkan cara penggunaannya, yaitu kami mengambil salah satu fitur Talenta by Mekari. Beberapa fitur yang disediakan oleh Talenta adalah sebagai berikut. 1. Cara absensi online yang mudah dengan live attendance. 2. Fitur time off untuk pengajuan cuti. 3. Fitur reimbursement untuk pengajuan klaim. 4. Fitur payroll untuk penghitung gaji karyawan. 5. Fitur payslip untuk pemberian slip gaji karyawan. Mekari Talenta merupakan suatu aplikasi yang salah satu fungsinya memudahkan absensi bagi karyawan, serta pengelolaan data yang mudah, yaitu salah satu fitur absensi unggulan Mekari adalah live attendance. Fitur ini memungkinkan karyawan untuk melakukan absensi tanpa menggunakan aplikasi fingerprint atau time card, sehingga akan lebih efisien dan hemat waktu. Untuk melakukan absensi, karyawan akan diminta mengambil gambar selfie. Sistem Mekari Talenta nantinya akan secara otomatis mengetahui lokasi karyawan. Pada aplikasi Mekari Talenta, karyawan hanya perlu klik live attendance, klik login, kemudian ambil foto selfie dan submit absensi Anda. Dengan menggunakan aplikasi absensi dari Mekari Talenta, ini maka bagi HR atau admin akan dimudahkan dalam pengelolaan gaji karena setiap absensi telah diintegrasi atau terintegritas dengan sistem payroll. Sedangkan bagi karyawan, aplikasi absensi ini akan memudahkan mereka melakukan absen dan meminimalisir kemungkinan lupa absen karena bisa dilakukan di mana saja. Fitur ini dapat Anda akses dalam halaman Home Talenta, namun sebelum dapat menggunakan fitur ini, Anda perlu mengaktifkan terlebih dahulu dengan menghubungi tim support di tim support HR mekari.co. Beberapa gambar dari aplikasi Mekari Talenta seperti yang ada di slide ini. Terima kasih.
Baik teman-teman semua, karena presentasi kali ini telah berakhir, selanjutnya saya sebagai moderator akan menutup presentasi kali ini. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.